Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Latifah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Continuous Process Improvement atau CPI. CPI merupakan sebuah pendekatan sistematis yang dapat digunakan untuk membuat perbaikan yang sifatnya berupa terobosan dan peningkatan pada proses yang menghasilkan produk dan jasa untuk para pelanggan. Dengan menggunakan CPI dapat dilakukan suatu telaah yang rinci pada proses dan menemukan cara untuk melakukan peningkatan proses tersebut. Hasil akhirnya CPI adalah suatu cara yang lebih cepat, lebih efisien, atau lebih efektif dalam menghasilkan suatu produk dan jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara TQM dan CPI. Gerakan TQM atau Total Quality Management pada dasarnya telah menangkap setiap sudut dan industri Amerika yang lebih dari itu, menjadikan negara industri seperti Jepang, Eropa Tengah, dan Timur Tengah. Konsep control quality muncul sebagai suatu disiplin. Dulu, satu praktik yang dimaksud hanya untuk mengendalikan atau membatasi penciptaan barang catat dalam industri. Kalau CPI atau Continuous Process Improvement itu mereka menerima kenaikan bertahap sebagai langkah-langkah dalam keputusan yang tepat untuk menuju kualitas total. Ini menjelaskan bahwa keuntungan substansial yang dapat dicapai dengan akumulasi banyak perbaikan yang tampaknya kecil, yang sinerginya menghasilkan sebuah keuntungan yang luar biasa dalam jangka panjang. Perbaikan proses yang berkelanjutan tersebut memperkuat TQM dalam proses jangka panjang. Upaya perintisan TQM datang dari berbagai penyempurnaan seperti Deming, Juran, Ferguson, Cross, Swihart, dan lain-lain. Orang-orang ini berfokus pada pendekatan yang mengeksplorasi tindakan untuk mencegah produk yang cacat dari yang pernah dibuat daripada hanya untuk menyaringnya. Itu keluar dari gagasan penting bahwa jaminan kualitas juga dapat diterapkan pada proses administrasi pada sebuah industri. Lanjut bahasan kita yang berikutnya, itu the zero defect yang dipromosikan oleh beberapa macam, yaitu dimensi baru filosofi TQM, mendukung fokus pelanggan, perbaikan berkelanjutan, pencegahan kecacatan, dan pengakuan bahwa tanggung jawab berkualitas dibagi oleh kita semua. Dengan demikian, TQM mencakup hal berikut. Pertama, komitmen manajemen yang berkelanjutan terhadap kualitas. Kedua, berfokus pada persyaratan dan harapan pelanggan. Ketiga, mengetahui bahwa tanggung jawab untuk kualitas bersifat universal. Yang keempat, pengukuran kualitas. Yang kelima, pendekatan peningkatan berkelanjutan untuk proses bisnis. Yang keenam, akar penyebab tindakan koreksi. 7, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Ke-8, sinergi kerja tim. Ke-9, peningkatan proses. Ke-10, berpikir statistik. Ke-11, benchmarking. Ke-12, pengurangan inventaris. Ke-13, peningkatan nilai. Dan yang terakhir adalah pelatihan pemasok. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Yuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPI atau peningkatan berkelanjutan dan proses pengawasan dari peningkatan berkelanjutan tersebut. Nah, yang pertama adalah definisi. Apa itu CPI? CPI adalah Continuous Process Improvement, atau dalam bahasa Indonesia yaitu peningkatan berkelanjutan. Adalah sebuah pendekatan sistematis yang dapat digunakan untuk membuat perbaikan yang sifatnya berupa terobosan dan peningkatan pada proses yang menghasilkan produk dan jasa untuk para pelanggan. Fokus dari peningkatan berkelanjutan adalah dalam proses manufaktur, kepuasan pelanggan, pengembalian garansi, atau tindakan lain yang digunakan untuk mengkarakterisasi proses. Lalu ada konsep CPI, berfokus pada menemukan kekurangan dan sumber variabilitas dalam proses administrasi, manufaktur, dan layanan yang dapat mengurangi kualitas output dan meningkatkan proses untuk menghilangkan output yang tidak diinginkan.
Lalu ada proses pengawasan peningkatan berkelanjutan. Dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah melakukan penilaian kebutuhan, yaitu memprioritaskan kesenjangan antara hasil saat ini dan yang diinginkan, lalu menempatkan kebutuhan dalam proses prioritas. Yang kedua, mengembangkan sasaran strategis, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan tujuan strategis di tingkat kemasyarakatan, lalu di bawahnya ada organisasi, dan di bawahnya lagi ada individu atau karyawan atau pelajar. Yang ketiga adalah merancang dan menerapkan prosedur pengawasan yang berkelanjutan, yaitu prosedur pemantauan harus mempertahankan dan meningkatkan tingkat kualitatif yang diinginkan. Yang keempat, menerapkan proses manajemen kualitas yang menjamin perbaikan terus-menerus dari keseluruhan sistem saat bergerak secara konstan menuju misi objektif dan visi yang ideal. Yang kelima, merancang dan mengembangkan proses, alat, prosedur, dan metode yang akan efisien dan efektif memberikan hasil yang berkualitas. Yang keenam ada penggunaan teknologi. Di sini mempertimbangkan penggunaan metode yang digerakkan oleh teknologi untuk memastikan pengiriman yang efisien dan peningkatan berkelanjutan. Yang ketujuh, menerapkan dan melakukan perubahan formatif, yaitu mengubah apa yang tidak berhasil dan melanjutkan apa yang ada. Yang kedelapan adalah evaluasi dan revisi. Mengevaluasi keefektifan dan efisiensi metode, sarana, dan proses, dan memutuskan apa yang harus diubah dan apa yang harus dilanjutkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarifah Fauzia ingin melanjutkan penjelasan, yaitu tentang deskripsi tentang langkah CPI. Yang pertama itu menentukan status saat ini. Untuk mengidentifikasi status saat ini dari organisasi adalah langkah primordial ke CPI. Ini dapat diatasi dengan menggunakan perspektif seperti jumlah cacat, biaya cacat, indeks kepuasan pelanggan, dan banyak lagi. Yang kedua, tentukan tujuan peningkatan berkelanjutan. Tujuan peningkatan kualitas organisasi harus didasarkan pada penilaian realistis tentang apa yang dapat dicapai oleh organisasi dengan sumber daya yang tersedia. Menetapkan tujuan peningkatan berkelanjutan yang tidak realistis tinggi mengundang kegagalan, dan itu dapat memiliki efek tidak memotivasi. Yang ketiga, pilih proyek perbaikan berkesinambungan. Langkah berikutnya adalah mengubah sasaran peningkatan berkelanjutan menjadi tindakan, dan itu berarti memilih proyek perbaikan berkelanjutan. Ini adalah bidang-bidang khusus di mana organisasi ingin mencari perbaikan. Mungkin suatu produk gagal selama pengujian penerimaan dan tujuannya adalah untuk mengurangi kegagalan sebesar 50%. Yang keempat, tentukan tim. Konsep keterlibatan, pemberdayaan, dan kerja tim sangat penting dalam mewujudkan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai sinergi yang signifikan dan pemanfaatan penuh sumber daya manusia. Yang kelima, definisikan proses. Mendefinisikan proses harus mengikuti setelah tim ditugaskan atau diidentifikasi untuk tugas perbaikan. Ini bisa dilakukan menggunakan diagram alur. Mempersiapkan diagram alur atau memberikan penilaian kinerja sering membuka mata bagi orang-orang yang terlibat. Dalam bagian input manusia harus diidentifikasi. Dimanapun masukan manusia dimasukkan, potensi sumber variabilitas masuk ke dalam proses. Dalam mencapai perbaikan berkesinambungan dalam suatu proses, ambil langkah-langkah untuk memperjelas dan membatasi masukan manusia untuk mengendalikan sumber variabilitas ini. Yang keenam, menentukan sumber variabilitas. Pengurangan variabilitas telah menjadi target. Mengapa melalui teknik pemecahan masalah dilakukan? Ini juga merupakan alasan rata-rata mengapa analisis kegagalan sistem pengendalian proses statistik, filosofi Targuelli, dan kerjasama pemasok dilakukan. 3. Pendekatan identifikasi variabilitas yang paling umum adalah brainstorming sederhana dengan anggota tim, diagram sebab akibat Ishikawa, dan melihat serius pada diagram alur.
Variabilitas normal terjadi karena keacakan yang terkait dengan proses. Variabilitas khusus terjadi ketika diinduksi oleh sesuatu yang tidak terkontrol dalam prosesnya. Pengurangan variabilitas berfokus pada memastikan bahwa penyebab variabilitas khusus dihilangkan. Fokus utama perbaikan berkelanjutan adalah perbaikan proses. Alih-alih menemukan seseorang untuk disalahkan ketika ada yang salah atau membatasi penerapan tindakan yang dilakukan korektif untuk memperbaiki cacat khusus. Menghilangkan kekurangan proses dan meminimalkan variabilitas proses akan mencegah cacat di masa depan. Yang ketujuh itu, kembangkan potensi perbaikan. Potensi perbaikan mengikuti setelah sumber variabilitas sepenuhnya diidentifikasi. Ini harus sesuai dengan sumber variabilitas yang ada dalam proses. Sekali lagi, tim menawarkan lebih daripada individu yang bekerja dalam isolasi. Yang kedelapan, lakukan eksperimen. Langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi kelayakan modifikasi proses apapun. Tes-tes ini akan menunjukkan apakah modifikasi proses akan bekerja dan menunjukkan modifikasi yang diperlukan sebelum pelaksanaan. Modifikasi peningkatan. Yang kesembilan yaitu memodifikasi potensi peningkatan. Percontohan kecil di area tertentu sebelum implementasi dilakukan. Program percontohan harus diidentifikasi resiko yang terkait dengan modifikasi proses yang diusulkan. Ketika masalah muncul, mereka dapat dikoreksi sebelum implementasi penuh. Yang ke-10, implementasi peningkatan proses. Pada tahap ini, peningkatan proses implementasi akan menentukan apakah perbaikan proses benar-benar menghasilkan peningkatan. Yang ke-11, mengukur hasil. Fase ini merekomendasikan pemantauan perbaikan proses program percontohan menggunakan kriteria pengukuran yang sama, yang awal ditargetkan pada peningkatan proses. Ini adalah pos pemeriksaan lain untuk menilai apakah perbaikan proses dihasilkan peningkatan nyata. Yang ke-12, mengimplementasikan dan pindah ke proyek berikutnya. Jika perbaikan proses telah dilaksanakan dan dikonfirmasi efektif, maka pada saat yang tepat organisasi harus pindah ke proyek berikutnya untuk merealisasikan tambahan peningkatan berkelanjutan. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses 6 tahap perbaikan KIT. Dari suatu pernyataan, yaitu dari Megan Tribus, yaitu masalahnya bukan untuk meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas adalah jawaban untuk masalah. Jadi, jika ada perusahaan selalu ingin meningkatkan kualitas, maka masalah yang akan ditimbulkan akan semakin sedikit. Itulah yang dinyatakan Megan Tribus. Yang pertama itu ada model SIHAT. Model perbaikan proses SIHAT rangkul konsep TKAI dengan modifikasi konsep agar dapat digunakan sebagai blok bangunan dari proses itu sendiri. Model SIHAT yang dimainkan pada siklus dengan 4 bagian yang diidentifikasi untuk meningkatkan proses, yaitu ada P planning, N do, D do, dan C check, dan A aktual. Yang pertama yaitu ada P. P itu artinya planning, perencanaan awal. Dalam menggunakan alat-alat TKM untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan proses. Masalah dapat didefinisikan, mengidentifikasi pelanggan, dan memahami karakteristik kualitas untuk proses itu sendiri. Yang kedua ada do atau melakukan. Seseorang akan menerapkan perbaikan proses tersebut dengan dukungan manajemen untuk mencapai tujuan dari proses perbaikan tersebut. Yang ketiga ada cek atau periksa. Setelah mengimplementasi proses baru, orang dapat mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Selama P atau planning, satu ekspektasi yang akan dikembangkan tentang bagaimana proses akan dilakukan setelah perubahan diterapkan. Sekarang seseorang dapat mengukur hal-hal yang sama dan membandingkan dengan nilai asli atau yang digariskan.
Yang terakhir yaitu A atau aktual, atau yang disebut juga dengan tindakan. Seseorang menggabungkan peningkatan proses yang sukses sebagai standar kerja. Keberhasilan ini diterapkan untuk menggerakkan proses yang sama, dan orang harus menjawab pertanyaan itu. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ini menyajikan kesempatan pertama untuk mengkomunikasikan keberhasilan kepada seluruh staff yang terlibat, organisasi bawaan, dan pemasok. Sekian presentasi yang kami buat, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.